sahabat info budidaya, kali ini kita akan membahas tentang budidaya belut tanpa lumpur di kolam. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, share, like, and comment ya. Belut merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang cukup banyak penggemarnya. Belut sangat baik dikonsumsi karena memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Terlepas dari manfaat dan kandungan nutrisi belut, ikan yang satu ini juga cukup enak untuk dikonsumsi. Rasa dagingnya yang kenyal dan gurih membuat siapa saja yang menikmatinya pasti ketagihan. Tidak heran kalau permintaan akan belut semakin meningkat. Meski dalam habitat aslinya berada di tempat berlumpur, cara budidaya belut ternyata tidak harus menggunakan media lumpur saja, namun juga bisa menggunakan air bersih di kolam biasa seperti ikan yang lainnya. Cara budidaya belut ini memiliki keuntungan memudahkan untuk mengontrol belut ketika terserang penyakit dan memantau ukurannya. Hal ini juga bisa memudahkan petani belut untuk menurunkan intensitas terjadinya kanibalisme di antara belut. Nah, berikut cara budidaya belut tanpa lumpur yang dirangkum oleh Info Budidaya. 1. Menyiapkan media. Melakukan persiapan adalah langkah awal yang dilakukan untuk memulai usaha budidaya belut ini, yaitu menyiapkan kolam pembesaran. Biasanya, kolam yang digunakan adalah kolam yang berjenis kolam terpal maupun kolam permanen dari semen. Kolam air jenis ini dapat meminimalisir pemborosan tempat. Hal itu karena ukuran kolam yang tidak terlalu besar bisa menampung lebih banyak bibit jika dibandingkan dengan kolam lumpur biasa. Jika Anda menggunakan kolam dengan air jernih, maka harus dibuat sebuah sirkulasi air yang baik. Hal ini agar bisa mengatur kadar pH di dalam air yang pastinya akan terganggu karena adanya pengeluaran lendir dari tubuh belut itu sendiri. Sirkulasi yang bagus akan membuat kadar oksigen di dalam kolam menjadi stabil dan air tetap jernih. Jaga suhu air antara 26 sampai 20 derajat Celcius. 2. Pemilihan bibit. Pemilihan bibit belut nantinya akan menentukan hasil dari panen. Jadi, Anda harus mendapatkan bibit yang berkualitas dan unggul. Berikut beberapa ketentuan dalam pemilihan bibit belut. Pertama, pilihlah bibit yang tidak ada bekas luka dan kondisi belut yang masih lincah, berukuran 10-12 cm. Kedua, hindari bibit belut yang didapat secara alami, karena akan menimbulkan bekas luka seperti cara penangkapan dengan metode setrum, berburu di dalam lumpur sawah atau sungai. Inilah mengapa Anda harus lebih teliti dalam memilih dan membeli bibit belut. Bibit yang sehat tentunya berpotensi untuk berkembang secara maksimal. 3. Ukuran bibit setidaknya harus merata atau sama besar. Tingkatan kanibalisme bisa diminimalisir dengan cara memilih ukuran bibit yang sama besar. Selain adanya kanibalisme, pemberian pakan tentunya juga tidak akan merata jika Anda mencampurkan bibit yang kecil dengan bibit yang besar di satu kolam yang sama. 3. Penebaran bibit belut. Cara budidaya belut tanpa lumpur ini dalam penebaran benihnya dapat lebih banyak. Hal ini jika dibandingkan dengan cara budidaya belut secara konvensional atau menggunakan lumpur. Untuk ukuran kolam 1x1 meter saja, Anda bisa memasukkan benih hingga 30 kg. Keempat,
pemberian pakan. Pemberian pakan bagi peternak belut khususnya untuk pemula adalah dengan pemberian makan secara teratur. Hal ini sangat penting bagi tumbuh kembangnya belut. Pemberian pakan yang tepat akan menyebabkan keberhasilan dari budidaya belut yang lebih optimal. Anda bisa memberikan beberapa jenis pakan alami seperti limbah ikan, bekicot, sisa cincangan dari daging ayam, cacing, keong sawah, ulat Hongkong maupun pelet. Biasanya pakan ikan akan diberikan secara berkala 3-4 kali sehari. Semakin besar dan semakin berumurnya bibit, maka jumlah pakan akan lebih sedikit. Rawatan belut. Rawatlah belut dengan seksama. Perhatikan kualitas air. Pemberian pakan secara teratur serta sesuai dengan takaran agar tidak menimbulkan air yang cepat kotor dan bersifat kanibalisme belut. Perlu diketahui kebiasaan belut yang mengalami penyakit, yaitu ditandai dengan belut terus bergerak pada siang hari dan aktif menyerang belut lainnya. Belut adalah binatang yang mengeluarkan lendir. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut ini secara terus-menerus dapat mempengaruhi tingkat keasaman air atau pH dalam air kolam. Sehingga ketika air kolam mencapai ambang batas pH 7, maka air harus segera dinetralkan atau segera disirkulasi. Maka dari itu, media budidaya belut harus dilengkapi dengan sirkulasi air yang memadai. Enam, panen. Proses pemanenan belut sebenarnya tidak memiliki takaran dan masa panen, karena mau sekecil apapun belut tetap bisa dinikmati dan bergizi tinggi. Namun, agar panen yang didapati dalam jumlah maksimal, maka harus dilakukan panen setelah 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan. Belut yang memiliki kualitas yang baik bisa seterusnya Anda jadikan untuk indukan dan menghasilkan bibit-bibit baru nantinya. Anda bisa melakukan pemanenan secara harian atau tidak secara sekaligus dengan penangkapan manual. Hal itu karena kebanyakan masyarakat menyukai ukuran belut yang beragam, tidak selalu harus ukuran yang besar. Proses panen dengan cara budidaya belut tanpa lumpur ini lebih mudah dan praktis daripada metode lainnya. Apabila menggunakan kolam, bisa dilakukan dengan menguras kolam atau menjaring belut yang ada di dalam kolam. Nah, itu dia info tentang ternak belut tanpa lumpur. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Bye-bye.